Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Sampetno. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN, manajemen VLAN, yaitu switch yang bisa membagi-bagi network. Karena switch hanya bisa di layer 2, maka kita harus menggunakan manajemen VLAN. Baiklah, di sini ada topologi. Yang pertama ini topologi, ada kita ibaratkan akan menghubungkan lantai 1 lantai 2 tanpa menggunakan router dan berbeda network. Tapi nantinya si komputer hanya bisa terhubung satu network saja, seperti manajemen bisa terhubung ke manajemen lagi. Jadi manajemen dengan mahasiswa tidak akan terhubung karena beda network. Di sini sudah ditulis bahwa network dari VLAN manajemen 1.0, mahasiswa 2.0, dosen juga 3.0. Baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan VLAN dengan VLAN server ya, secara dinamik. Jadi VLAN ini bisa didistribusikan ke klien-kliennya, dan saya akan menetapkan servernya itu di center sini. Jadi pembuatan manajemen VLAN-nya akan saya gunakan di sini, dan nanti si lantai 1 dan lantai 2 switch-nya kita gunakan sebagai klien. Oke, kita coba masuk ke center. Kita lihat dulu. Di sini sudah dibuatkan, biar kita dari nol lagi, kita reload saja. Kita menunggu. Jadi untuk VLAN manajemen untuk server ini kita hanya menggunakan inisialisasi VLAN-nya. VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Itu hanya pembuatan di servernya saja. Kita masuk ke config. Kita kasih hostname dulu biar diketahui. Selanjutnya kita buat VTP. Nah, di sini perubahan yang akan digunakan, apakah si switch ini mau dijadikan server atau tidak. Secara default kita gunakan, biasanya switch itu digunakan sebagai server. Coba kita show VTP status. Di sini udah terlihat bahwa VTP ini digunakan sebagai server. Nah, lalu kita coba show VLAN. Oh, ternyata kita udah buat. Jadi cara untuk membuat server di sini dengan cara VTP modenya server, lalu VTP domain harus domain. Jadi si server dan si klien harus sama. Jika domainnya Sampetno, maka VTP passwordnya juga terserah, harus sama. Server, klien harus sama password dan domainnya. Di sini sudah di set sehingga kalau kita masukkan lagi tetap sama. Terus untuk cara menggunakan VLAN atau penamaan VLAN, di sini pembuatan VLAN, kita masuk ke VLAN 10, name manajemen, lalu VLAN 20, name mahasiswa, VLAN 30, name dosen. Nah, kita
Kita coba lihat do show VLAN. Di sini sudah dibuat. Memang sih dari awal juga sudah dibuatkan. Maka kita cek trunkingnya. Maksud dari trunking ini yaitu yang menghubungkan antar switch. Jadi switch yang terhubung ke switch lagi, contohnya switch server ini terhubung ke lantai 1, lantai 2, si penghubungnya itu kita sebut trunking atau mode trunk yang menghubungkan antar switch. Di sini saya set dari 20 sampai 24 yaitu mode trunking. Kita coba masuk ke interface 020 sampai 24. Oh maaf, harus range dulu, FA 020 sampai 24. Di sini dengan perintah switch mode trunk. Nah, maka nanti interface 23, 24, 25 23 sampai 24 dari 20 itu akan menjadi trunking. Kita coba lihat do show run. Di sini udah tuh switch port mode trunk. Oke. Di sini sudah dibuat servernya, tinggal kita masuk ke client. Kita masuk config D, kasih hostname lantai 1. Di sini kita coba do show VLAN. Apakah sudah ada? Oh, sudah ada. Coba kita do show VTP status. Dan di sini sudah digunakan client. Jadi VTP mode status, mode client, lalu VTP mode VTP domain sampai no, VTP password no. Nah, setelah itu kita do show VLAN. Nanti akan terlihat VLAN yang sudah dibuat dari server akan dibuat juga di lantai 1 atau lantai 2 karena di sini klien lantai 1, lantai 2 sebagai klien. Oke, karena sudah, kita coba do show run. Apakah switch portnya sudah? Oh, ternyata belum. Kita masukkan dulu interface range switch port mode trunkingnya 20 sampai 24. Switch port mode trunking agar bisa terhubung ke server. Nah, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke interface. Di manajemen kita jadi pembagian switch portnya kita gunakan interface range. Contohnya FA01 sampai 5 itu masuk ke switch port mode access. Mode aksesnya untuk VLAN 10 contohnya. Lalu interface range FA06 sampai 10. Kita masukkan switch access untuk VLAN 20. Lalu interface range FA0 selanjutnya 11 sampai 15. Kita masukkan switch port mode access dan switch port aksesnya VLAN 30. Kita do show run. Di sini udah termasuk akses-akses yang sudah digunakan untuk VLAN masing-masing. Jadi ini VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Sama seperti halnya lantai 1, lantai 2 konfigurasinya pun sama. Di sini udah lihat tuh show-run. Oh, belum. Jadi kita masukkan switch portnya saja karena di sini udah
mode client, coba show PTP status. Di sini sudah sebagai client dan password domainnya pun sudah sama, maka dia VLAN-nya sudah ada. Show VLAN. Nah, VLAN-nya sudah ada, tinggal pengalamatan port. Seperti halnya yang tadi, interface FA020 sampai 24 kita masukkan switch mode terang. Lalu interface range FA01 sampai 5 kita masukkan switch mode akses untuk VLAN 10. Selanjutnya interface range FA06 sampai 10 kita menggunakan switch mode akses untuk akses VLAN 20. Dan selanjutnya FA011 sampai 15 kita masukkan mode akses switch akses VLAN 30. Kita coba dulu seorang. Di sini sudah dilihat semuanya sudah digunakan. Dan untuk menghubungkannya, untuk mengetesnya kita cek seperti ini. Manajemen dengan manajemen. Contoh, manajemen di sini menggunakan IP 192.168.1.2. 192.168.1.1. Ini networknya kan 1. Jadi untuk manajemen di sini pun harus network 1. 192.168.1.3. 192.168.1.1. Kita coba ping atau boleh pakai surat juga. Kita sudah successful karena satu network, jadi bisa terhubung dengan manajemen di lantai 2. Lantai 1 dengan lantai 2 bisa terhubung. Selanjutnya kita mahasiswa beda network 192.168.2.1 atau 2.2. 192.168.2.1. Kita coba hubungkan dengan mahasiswa, manajemen dengan mahasiswa, maka akan failing. Karena berbeda network, maka harus digunakan device yang membaca network atau layer 3, yaitu router. Di sini saya sudah memasukkan router. Jadi bagaimana agar si manajemen, mahasiswa, dosen bisa terhubung juga karena berbeda network ini, kita harus menggunakan yang namanya router, yaitu router layer 3 yang bisa membaca networknya. Bagaimana caranya? Kita akan masukkan atau terhubungkan dengan strike. Jadi kita masuk ke interface FA00 di router dan di sini kita masukkan ke mode terang, yaitu dari 20 sampai 24. Nah, ini. Lihat, jangan lupa FA00 dan FA020 itu mode terang. FA00 karena di sini berbeda network, jadi networknya ada 1, 2, 3, sedangkan kabel yang terhubung langsung ke router hanya 1, maka kita akan buat sub interface. Jadi virtual interface yang ada di kabel FA00 di sini. Jadi kita tidak perlu menghubungkan router dengan 3 kabel langsung secara fisik, tetapi kita hanya menghubungkan satu kabel secara fisik, tetapi secara virtual itu ada 3 kabel yang ada di dalamnya. Oke, kita coba. Sekalian kita akan memasukkan
DHCP server agar kita tidak perlu memberikan IP secara manual di klien-klien atau PC-PC yang ada di lantai-lantai 1 dan lantai 2. Kita masuk ini config ini domain and console node login synchronous, hostname nya kita tulis S. Baik, agar kita masuk ke sub interface, maka kita harus masuk dulu ke interface awal. Kita coba di no shut atau diperlihatkan dulu atau dikonekkan. Setelah itu kita masukkan atau kita buat sub interface dengan cara interface fa00 titik. Nah, di sini untuk pembuatan sub interface. Contohnya kita akan menghubungkan, di sini ada 3 network, maka nanti sub interface-nya pun akan 3. Agar kita tahu 3 itu, maka kita inisialisasikan bahwa VLAN 1 itu sub interface-nya 10. Lalu di enkapsulasi .1 key, dan di sini kita lihat VLAN ID-nya untuk manajemen 10. Kita masukkan IP gateway-nya. IP address 19.1.1.1.255.255.255.0. Oke, lalu masukkan FA00.20. Enkapsulasi ke VLAN 20, lalu kasih IP titik 1. Oh maaf, 2 ya. 2.1 2255 2550. Lalu masuk lagi ke interface FA00.30. Ya, 30. Kita enkapsulasi .1 key-nya ke VLAN 30. IP dikasih IP address 31 0. Nah, kita coba lihat. Di sini sudah dibuatkan sub interface, 3 sub interface. Setelah itu kita buat DHCP servernya agar bisa terhubung, agar IP tidak secara statis dimasukkan. IP DHCP pool, kita sebutkan namanya saja manajemen. Kita perlu default root, atau untuk si manajemen itu router gateway-nya berapa? 1. Lalu networknya 192.168.1.0. Lalu kasih lagi DHCP IP DHCP pool mahasiswa. Kita buat mahasiswa, default routernya yang ada di gateway yaitu 2.1. Lalu networknya 192.168.2.0. Dilanjutkan dengan yang terakhir, dosen. IP DHCP pool dosen. Default rate-nya 192.168.1. Lalu networknya 192.168.0. Nah, di sini sudah dibuatkan DHCP server di router. Lalu kita buat selain itu agar tidak langsung dibagikan IP-nya. Contohnya yang gateway tidak dibagikan IP, maka kita tuliskan DHCP exclude. DHCP exclude.
kita masukkan dari network si VLAN 10 1.1 sampai 19.168.1.3 itu tidak boleh digunakan atau tidak boleh disebarkan ke klien. Ini pun untuk network 2, untuk VLAN 20 juga sama, tidak dibagikan sampai 3. Ini pun sama untuk network dosen VLAN 30 IP dari 1 sampai 3 tidak dibagi. Kita coba do run untuk melihat apakah sudah dikonfigurasi atau tidak. Sudah dimasukkan. Nah, setelah itu kita coba manajemen. Kita cek untuk DHCP-nya apakah sudah bisa atau tidak. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba lagi untuk mahasiswa. Apakah termasuk DHCP-nya? Sudah masuk network 3. Lalu dosen. Dosen pun sudah masuk. Lalu kita lihat di lantai 2. Apakah DHCP-nya sudah? Kita cek. Sudah. Ini contoh selanjutnya. Untuk di manajemen kita dinamikkan saja DHCP. Dan di sini sudah juga mendapatkan IP. Sehingga contoh untuk manajemen ke mahasiswa itu bisa terhubung. Sukses. Karena dia akan mengirim terlebih dahulu ke router, lalu dia masuk ke mahasiswa. Kalau kita lihat di simulasi, kiriman paket ini akan dikirim dan tidak langsung ke switch, tetapi langsung ke router terlebih dahulu. Setelah router langsung ke mahasiswa. Seperti itu. Nah, jadi manfaat dari VLAN itu sangat baik sekali, karena jika di kantor ataupun dimanapun tidak ada perangkat layer 3, kita bisa membagi-baginya dengan cara menggunakan VLAN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.